Dalam sejarah Islam, ada satu sosok misterius yang kisahnya selalu membuat penasaran. Dialah Nabi Khidir, seorang hamba pilihan Allah yang tak diketahui kapan lahirnya dan tak jelas pula kapan wafatnya. Namanya muncul dalam kisah Nabi Musa ketika beliau melakukan perbuatan-perbuatan yang tampak aneh, merusak perahu orang miskin, membunuh seorang anak, dan menegakkan dinding di sebuah desa pelit. Semua itu ternyata menyimpan rahasia besar dari Allah. Yang membuatnya semakin misterius, banyak riwayat menyebut bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini, berkelana di bumi, muncul di lautan, hutan atau tempat sunyi, hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapakah sebenarnya Nabi Khidir? Seorang nabi abadi, seorang wali yang dijaga usianya. Hingga hari ini, jawabannya masih menjadi Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, Al-Ustadz Al-Hafidh Abul Qasim Abdillah bin Hasan berkata pada kitab At-Takrib bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil, dan Raja Amil itu adalah putranya Aish bin Ishaq. Sedangkan ibunya juga putri dari seorang raja yang bernama Faris, dan nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khidir di tengah hutan, yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya, dan kambing itu selalu menyusui Khidir setiap hari. Kemudian Khidir diambil oleh seorang penggembala. Ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar, dan jadilah dia anak yang cerdas, memiliki tulisan yang bagus, dan pintar membaca lembaran-lembaran mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kisah Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah seseorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu. Kisah tersebut terdapat dalam surat Al-Kahfi, di mana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita Nabi Musa, yaitu: "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan-jalan sampai bertahun-tahun." Surat Al-Kahfi ayat 60. Kalimat yang samar menunjukkan bahwa Musa telah bertekad untuk meneruskan perjalanan selama waktu yang cukup lama, kecuali jika beliau mampu mencapai Majma'al Bahrain, yakni pertemuan dua buah lautan. Di sana terdapat suatu perjanjian penting yang dinanti-nanti oleh Musa ketika beliau sampai di Majma'al Bahrain. Kita dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar. Para musafir telah merasakan keletihan dalam waktu yang lama untuk mengetahui hakikat tempat ini. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah Laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah Laut Jordania atau Kulzum. Ada yang mengatakan juga bahwa itu berada di Tanjah. Ada yang berpendapat itu terletak di Afrika. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah Laut Andalus, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu sampai saat ini. Seandainya tempat itu harus disebutkan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkannya. Namun Al-Quranul Karim sengaja menyembunyikan tempat itu, sebagaimana Al-Quran tidak menyebutkan kapan itu terjadi. Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang-orang yang terdapat dalam kisah itu karena adanya hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya. Kisah tersebut berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki, karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Dan tidak juga ia berkaitan dengan ilmu para nabi, karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu. Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar, ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi,
yakni ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal. Di samping itu, tempat pertemuan dan waktunya antara hamba yang mulia ini dan Musa juga tidak kita ketahui. Demikianlah kisah itu terjadi tanpa kita diberitahu kapan terjadinya dan di mana tempatnya. Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu. Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi, "Seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud, yaitu seorang hamba yang dicari oleh Musa agar ia dapat belajar darinya. Nabi Musa adalah seseorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia salah seorang ulul azmi dari para rasul. Beliau adalah pemilik mukjizat tongkat dan tangan yang bercahaya, dan seorang nabi yang diberi kitab Taurat tanpa melalui perantara. Namun dalam kisah ini beliau menjadi seseorang pencari ilmu yang sederhana yang harus belajar kepada gurunya dan menahan penderitaan di tengah-tengah belajarnya itu. Lalu siapakah gurunya atau pengajarnya? Pengajarnya adalah seorang hamba yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, meskipun dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Khidir alaihissalam. Nabi Musa berjalan bersama hamba yang menerima ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab-sebab penerimaan ilmu yang biasa kita ketahui. Mula-mula Nabi Khidir menolak ditemani oleh Nabi Musa. Nabi Khidir memberitahu Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Akhirnya Nabi Khidir mau ditemani oleh Musa, tetapi dengan syarat, hendaklah ia tidak bertanya tentang apa yang dilakukan Khidir sehingga Khidir menceritakan kepadanya. Nabi Khidir merupakan simbol ketenangan dan diam. Ia tidak berbicara dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan dalam diri Musa. Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Nabi Musa. Sebagian tindakan Nabi Khidir yang lain dianggap Nabi Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun, dan tindakan yang lain justru membuat Nabi Musa bingung dan membuatnya menentang. Meskipun Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa, namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ilmu Nabi Musa yang berlandaskan syariat menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba ini yang berlandaskan hakikat. Syariat merupakan bagian dari hakikat. Terkadang hakikat menjadi hal yang sangat samar sehingga para nabi pun sulit memahaminya. Awan tebal yang menyelimuti kisah ini dalam Al-Quran telah menurunkan hujan lebat yang darinya mazhab-mazhab sufi di dalam Islam menjadi segar dan tumbuh. Bahkan terdapat keyakinan yang menyatakan adanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan termasuk nabi yang syuhada, namun para nabi dan para syuhada cemburu dengan ilmu mereka. Keyakinan demikian ini timbul karena pengaruh kisah ini. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan Nabi Khidir. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia seorang nabi. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, Al-Ustadz Al-Hafidh Abul Qasim Abdillah bin Hasan berkata pada kitab At-Takrib bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil, dan Raja Amil itu adalah putranya Aish bin Ishaq. Sedangkan ibunya juga putri dari seorang raja yang bernama Faris, dan nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khidir di tengah hutan, yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya, dan kambing itu selalu menyusui Khidir setiap hari. Kemudian Khidir diambil oleh seorang penggembala. Ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar dan jadilah dia anak yang cerdas, memiliki tulisan yang bagus dan pintar membaca lembaran-lembaran mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Khidir adalah nabi yang hidup sampai akhir zaman menurut pendapat beberapa golongan ulama. Nama Nabi Khidir adalah Barron bin Malkan bin Qoli bin Arfakhshad bin Salim bin Nuh. Dikatakan juga bahwa Nabi Ilyas juga hidup sebagaimana Nabi Khidir. Beliau, Nabi Ilyas, tinggal di Khurasan dekat penjara Ya'juj dan Ma'juj. Sekali lagi ini menurut sebagian pendapat. Ada juga yang menyatakan bahwa nama Nabi Khidir adalah Balya bin Malkan, kunyahnya adalah Abul Abbas, lakopnya atau julukannya adalah Khidir, sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Khazin. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Yang pertama adalah Ad-Daruqutni, riwayat dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur atau tahallul kepala satu sama yang lain. Menurut Imam Ibnu Hajar, hadis ini sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhdi dan At-Tabrani dengan penambahan yang berbunyi, mereka berdua, yakni Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa hadis ini, yakni penambahan ini, sanadnya hasan. Hadis yang kedua yang menyatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang adalah dari Musnad Abu Usamah, yang mengatakan bahwa Nabi Khidir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Dzulqarnain. Keterangan ini bisa dilihat di Syawahidul Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan Imam Ibnul Jauzi. Al-Hafidh Al-Munawi mengatakan bahwa hadis tentang ini adalah lemah, akan tetapi menjadi kuat atau hasan karena banyaknya riwayat dengan lafadz yang berbeda-beda termasuk dalam Al-Mustadrak. Dan kesimpulannya hadis-hadis di atas adalah hasan atau sahih, bukan lagi doif atau lemah. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Faidul Qadir juz 3 halaman 618-619. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Solah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Syawahidul Haq halaman 198-200. Beliau menambahkan, sejumlah masyayikh besar bahkan tak terhitung jumlahnya ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir. Syekh Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup, beliau mengatakan, demi Allah, 70 para siddiqin mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka. Masih kata beliau, yakni Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan, demi Allah, telah mengabarkan kepadaku tidak hanya satu wali Allah bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidir. Bahkan demi Allah, para aulia mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya. Namun aku tidak mengenalnya karena orang yang dapat mengenalnya hanyalah orang yang mempunyai nur, cahaya keimanan. Keterangan ini disampaikan karena Ibnul Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Khidir serta menyelisihi keterangan para wali yang siddiqin. Menurut Al-Yafi'i, keterangan yang diberikan Ibnul Jauzi dengan menyampaikan hadis-hadis tentang masih hidupnya Nabi Khidir adalah saling bertentangan. Beliau ingkar, tapi anehnya juga meriwayatkan 4 hadis muttasil yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Khidir. Di antara ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah Imam As-Suyuti dalam kitab Khosois. Yang kedua adalah Wahab bin Munabbih dalam kitab Al-Mubtada. Kemudian ada Al-Khazin dalam tafsirnya, ada Imam Nawawi, yang kelima ada Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawi Hadisiyah, yang keenam ada Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang ketujuh ada As-Sofuri dalam kitab Nuzhatul Majalis, yang kedelapan adalah Imam Nawawi Banten dalam kitab Nurul Dholam.
Beliau mengatakan masalah Nabi Khidir masih hidup diperselisihkan ulama, namun pendapat yang bisa dipegang adalah Nabi Khidir masih hidup. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dan bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah yang pertama, kasus Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Inayatul Muftaqir halaman 52. Kasus yang kedua adalah Al-Mursi, murid Syekh Abul Hasan Asyadili yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Khidir alaihissalam mendatangiku dan beliau mengenalkan diri dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim, apakah disiksa atau diberi nikmat. Andai datang kepadaku 1000 ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Keterangan ini ada dalam kitab Al-Madrasatus Syadiliyah halaman 186. Yang ketiga, bukti bahwasanya Nabi Khidir masih hidup adalah Abul Hasan Asyadili yang bertemu Nabi Khidir di Padang Aizab. Keterangan ini bisa dilihat di An-Nafahatus Syadiliyah halaman 280. Yang keempat, bukti bahwasanya Nabi Khidir adalah Umar bin Sinan mengatakan, kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Lalu Ibrahim menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia. Maka kemudian aku berpisah dengannya. Keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah halaman 166. Kemudian Bishr Al-Hafi menceritakan, aku mendengar Bilal Al-Khawas berkata, suatu waktu aku berada di padang Tih Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki tersebut menjawab, aku saudaramu, Khidir. Lalu aku berkata, aku bermaksud bertanya kepadamu. Khidir pun menjawab, bertanyalah. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Khidir menjawab, dia laki-laki yang siddiq, yakni laki-laki yang jujur. Keterangan ini lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam kitab Inayatul Muftaqir karangan Syekh Muhammad Mahfud Termas yang telah dikaji ulang oleh Syekh Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, sebuah kitab yang membicarakan tentang Nabi Khidir secara lengkap yang dinukil dari kitab Al-Isobah karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Perihal Nabi Khidir alaihissalam, Imam Bukhari, Ibnul Mandah, Abu Bakar Al-Arabi, Abu Ya'la, Ibnul Farra, Ibrahim Al-Harbi dan lain-lain berpendapat Nabi Khidir alaihissalam tidak lagi hidup dengan jasadnya. Ia telah wafat. Yang masih tetap hidup adalah ruhnya saja, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immatta fahumul khalidun." Yang artinya, kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau, hai Nabi, hidup kekal abadi, dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Hadis marfu' dari Ibnu Umar dan Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Ibnu Sholeh, Ats-Tsa'labi, Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani, dan kaum sufi pada umumnya, demikian juga jumhurul ulama dan ahlus sholeh, orang-orang soleh, semua berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Khidir alaihissalam telah wafat dan mengungkapkan makna hadis yang tersebut tadi, yaitu uraian yang menekankan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sebagai manusia. Ia adalah manusia maksus, yakni manusia khusus, tidak termasuk dalam pengertian hadis di atas. Sekarang mari kita membahas kewaliannya dan kenabiannya.
Tentu hal ini termasuk problem yang sangat rumit atau membingungkan. Mari kita sampaikan kisahnya dari awal sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam berbicara di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran. Pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan tepat. Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya, salah seorang Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih alim darimu, wahai Nabi Allah?" Dengan nada emosi, Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmunya?" Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan. Jibril kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai seorang hamba yang berada di Majma'al Bahrain yang ia lebih alim daripada kamu." Jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambah ilmu. Lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini. Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu. Kemudian ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim ini, yang tidak lain adalah Nabi Khidir. Akhirnya Musa pergi guna mencari ilmu dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda. Pemuda itu membawa ikan di keranjang. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan soleh ini. Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar, dan masalah ini berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang, dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut. Namun Nabi Musa berkeinginan kuat untuk menemukan hamba yang alim ini, walaupun beliau harus berjalan sangat jauh dan menempuh waktu yang lama. Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak memberimu tugas apapun kecuali engkau memberitahuku di mana ikan itu akan berpisah denganmu." Pemuda atau pembantunya itu berkata, "Sungguh engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat." Kedua orang itu sampai di suatu batu di sisi laut. Nabi Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantuk, sedangkan pembantunya masih begadang. Angin bergerak ke tepi lautan sehingga ikan itu bergerak dan hidup lalu melompat ke laut. Melompatnya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan Allah kepada Musa tentang tempat pertemuannya dengan seorang hamba yang bijaksana, yang mana Musa datang untuk belajar kepadanya. Nabi Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut, sedangkan pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Lalu Nabi Musa bersama pemuda itu melanjutkan perjalanan dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya. Kemudian Nabi Musa ingat pada makanannya dan ia telah merasakan keletihan. Ia berkata kepada pembantunya, "Coba bawalah kepada kami makanan siang kami. Sungguh kami telah merasakan keletihan akibat dari perjalanan ini." Pembantunya mulai ingat tentang apa yang terjadi. Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan. Ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa. Ia meminta maaf kepada Nabi Musa karena lupa menceritakan hal itu. Setan telah membuatnya lupa. Keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu, yang jelas ikan itu memang benar-benar berjalan dan bergerak di lautan dengan suatu cara yang mengagumkan. Nabi Musa merasa gembira melihat ikan itu hidup kembali di lautan dan ia pun berkata, "Demikianlah yang kita inginkan." Melompatnya ikan itu ke laut adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seseorang lelaki yang alim. Nabi Musa dan pembantunya kembali dan menelusuri tempat yang dilaluinya sampai ke tempat yang di situ ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan. Akhirnya Nabi Musa sampai di tempat di mana ikan itu melompat. Mereka berdua sampai di batu di mana keduanya tidur di dekat situ. Lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju laut. Di sanalah mereka mendapatkan seorang lelaki.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, tidak pula bentuknya bagaimana dan bagaimana bajunya. Yang kita ketahui hanyalah gambaran besar yang dijelaskan oleh Al-Quran. Inilah aspek yang penting dalam kisah itu. Kisah itu berfokus pada sesuatu yang ada di dalam jiwa, bukan tertuju pada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka berjalan sampai ke pertemuan dua buah laut itu, maka mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 61-65. Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi Musa dan pembantunya menemukan Nabi Khidir di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan. Ketika Nabi Musa melihatnya, ia menyampaikan salam kepadanya. Nabi Khidir berkata, apakah di bumimu ada salam? Siapa kamu? Nabi Musa menjawab, aku adalah Musa. Nabi Khidir berkata, bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Bagimu salam wahai Nabi dari Bani Israel. Musa berkata, dari mana kamu mengenal saya? Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku adalah juga yang memberitahu aku siapa kamu. Lalu apa yang engkau inginkan wahai Musa? Musa berkata dengan penuh kelembutan dan kesopanan, apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperoleh karunia darinya? Nabi Khidir pun berkata, tidakkah cukup di tanganmu Taurat dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? Sungguh wahai Musa, jika engkau ingin mengikutiku, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Kita bisa memperhatikan sejenak perbedaan antara pertanyaan Nabi Musa yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan dan jawaban Nabi Khidir yang tegas, di mana ia memberitahu Nabi Musa bahwa ilmunya tidak harus diketahui oleh Nabi Musa, sebagaimana ilmu Nabi Musa tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, ilmuku tidak akan engkau ketahui dan engkau tidak akan mampu sabar untuk menanggung derita dalam memperoleh ilmu itu. Aspek-aspek lahiriah yang engkau kuasai tidak dapat menjadi landasan dan ukuran untuk menilai ilmuku. Barangkali engkau akan melihat dalam tindakan-tindakanku yang tidak engkau pahami sebab-sebabnya. Oleh karena itu, wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar ketika ingin mendapatkan ilmuku. Nabi Musa mendapatkan suatu pernyataan yang tegas dari Nabi Khidir, namun beliau kembali mengharapnya untuk mengizinkannya, menyertainya untuk belajar darinya. Nabi Musa berkata kepadanya bahwa insya Allah ia akan mendapatinya sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang sedikit pun. Bisa kita perhatikan bahwasanya Nabi Musa, seorang nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah di hadapan hamba ini dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan menentang perintahnya. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran menyatakan bahwa di sana terdapat syarat yang harus dipenuhi Musa jika ia bersikeras ingin menyertainya dan belajar darinya. Nabi Musa bertanya tentang syarat ini, lalu hamba yang soleh ini menentukan agar Nabi Musa tidak bertanya sesuatu pun sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahuinya atau hamba yang saleh itu akan memberitahunya. Nabi Musa sepakat atas syarat tersebut dan kemudian mereka pun pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi,
Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Nabi Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapat aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkan kepadamu." Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Lalu Nabi Musa pun pergi bersama Nabi Khidir. Mereka berjalan di tepi laut. Kemudian terdapat perahu yang berlayar, lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka. Para pemilik perahu mengenal Nabi Khidir, lalu mereka pun membawanya beserta Musa, tanpa meminta upah sedikit pun kepadanya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Khidir. Namun, Nabi Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Nabi Khidir melubangi perahu itu. Ia mencabut papan demi papan dari perahu itu, lalu ia melemparkannya ke laut sehingga papan itu dibawa ombak ke tempat yang jauh. Nabi Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya, dan kemudian ia berpikir. Musa berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang aku lakukan di sini? Mengapa aku berada di tempat ini dan menemani laki-laki ini? Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel dan membacakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka taat kepadaku? Sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa meminta upah. Mereka pun memuliakan kami, tetapi guruku justru merusak perahu itu dan melubanginya." Tindakan Khidir di mata Nabi Musa adalah tindakan yang tercela. Kemudian bangkitlah emosi Musa sebagai bentuk kecemburuannya kepada kebenaran. Ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya, dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya, agar ia tidak bertanya apapun yang terjadi. Nabi Musa berkata, "Apakah engkau melubanginya agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercela." Mendengar perkataan Nabi Musa, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menoleh kepadanya dan menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa tidak mampu lagi bersabar. Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir karena ia lupa dengan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya. Kemudian mereka berdua berjalan melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain, salah seorang mereka tampak bersandar di suatu pohon dan rasa kantuk telah menguasainya. Tiba-tiba, Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membunuh anak kecil itu. Musa dengan lantangnya bertanya kepadanya tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya, yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Nabi Musa pun meminta maaf kepadanya karena lagi-lagi ia lupa. Nabi Musa berjanji tidak akan bertanya lagi. Nabi Musa berkata, "Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemanimu." Mereka pun pergi dan meneruskan perjalanan. Mereka memasuki suatu desa yang penduduknya sangat bakhil, sangat kikir. Nabi Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan bermalam di sana. Makanan yang mereka bawa habis, lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu. Tetapi penduduk itu tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka. Kemudian datanglah waktu sore. Kedua orang itu ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh. Nabi Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh itu. Bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti baru. Nabi Musa sangat heran melihat tindakan gurunya. Bagi Nabi Musa, desa yang bakhil itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang gratis ini. Nabi Musa berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa mendapat upah atas pembangunan tembok itu." Mendengar perkataan Nabi Musa itu, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata kepadanya, "Ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku."
Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan, dan ia mengingatkan bahwa pertanyaannya yang ketiga ini adalah akhir dari pertemuan. Kemudian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menceritakan kepada Nabi Musa dan membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Nabi Musa. Setiap tindakan hamba yang soleh itu yang membuat Musa bingung bukanlah hasil dari rekayasanya atau dari inisiatifnya sendiri. Ia hanya sekedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi, di mana kehendak yang tinggi ini menyiratkan suatu hikmah yang tersembunyi. Tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak keras, namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang. Demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batiniah. Hal inilah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas, tetapi ilmunya tidak sebanding dengan hamba ini. Ilmu Nabi Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu hamba itu. Sedangkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit, sebesar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil dari lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia, Khidir, berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Nabi Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Nabi Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih itu bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku? Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau memperolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya seseorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu semua menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 71-82. Hamba soleh itu menyingkapkan dua hal pada Musa. Ia memberitahunya bahwa ilmunya, yakni ilmu Musa, sangat terbatas. Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi, justru di balik itu terdapat rahmat yang besar.
Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melubangi perahu mereka merupakan suatu bencana bagi mereka, tetapi sebenarnya di balik itu terdapat kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali setelah terjadinya peperangan di mana raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang baik yang ada. Lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak. Dengan demikian, sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan. Demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah. Namun kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua, dan mereka tidak akan menampakkan kelaliman dan kekufuran seperti anak yang terbunuh. Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa sesuatu bencana dan sebaliknya, suatu bencana terkadang membawa nikmat. Banyak hal yang lahirnya baik ternyata justru di balik itu terdapat keburukan. Mula-mula Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, Nabi Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel. Sekarang, Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Nabi Musa telah belajar dari mereka dua hal, yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat karena di sana terdapat ilmu hakikat, dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia karena di balik itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi, yang berupa kelembutannya dan kasih sayangnya. Itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa alaihissalam dari hamba ini. Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru, di mana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para nabi. Kita berhadapan dengan lautan hakikat, di hadapan ilmu takdir yang tertinggi, ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita sebagai manusia biasa atau dapat kita cerna dengan logika biasa. Ini bukanlah ilmu eksperimental yang kita ketahui atau yang biasa terjadi di atas bumi, dan ia pun bukan ilmu para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada mereka. Kita sekarang sedang membahas ilmu yang baru. Lalu siapakah pemilik ilmu ini? Apakah ia seorang wali atau seorang nabi? Mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya sebagian ilmu laduni kepadanya tanpa sebab-sebab tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hamba soleh ini adalah seorang nabi. Untuk mendukung pernyataan ulama-ulama tersebut, menyampaikan beberapa argumentasi melalui ayat Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya. Yang pertama ada firman Allah yang berbunyi, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Yang kedua ada perkataan Nabi Musa kepada hamba tersebut yang berbunyi, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Nabi Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Seandainya ia seorang wali dan bukan seorang nabi, maka Nabi Musa tidak akan berdialog atau berbicara dengannya dengan cara yang demikian, dan ia tidak akan menjawab kepada Nabi Musa dengan jawaban yang demikian. Bila ia bukan seorang nabi, maka berarti ia tidak maksum, sehingga Musa tidak harus memperoleh ilmu dari seorang wali yang tidak maksum.
Yang ketiga, Nabi Khidir menunjukkan keberaniannya untuk membunuh anak kecil itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dari Allah. Ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan kenabiannya dan bukti kuat yang menunjukkan kemaksumannya. Sebab seorang wali tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa dengan hanya berdasarkan kepada keyakinannya dan hatinya. Boleh jadi apa yang terlintas dalam hatinya tidak selalu maksum, karena terkadang ia membuat kesalahan. Jadi keberanian Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil itu sebagai bukti kenabiannya. Bukti kenabiannya yang keempat adalah perkataan Nabi Khidir kepada Musa yang berbunyi, "Sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri." Yakni apa yang aku lakukan bukan dari doronganku sendiri, namun ia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu darinya. Demikianlah pendapat para ulama dan para ahli zuhud. Para ulama berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi, sedangkan para ahli zuhud dan para tokoh sufi berpendapat bahwa Khidir adalah seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pernyataan Nabi Khidir yang sering dikemukakan oleh tokoh sufi adalah perkataan Wahab bin Munabbih. Khidir berkata, "Wahai Musa, manusia akan disiksa di dunia sesuai dengan kadar kecintaan mereka atau kecenderungan mereka terhadapnya, yakni dunia." Sedangkan Bishr bin Haris al-Hafi berkata, "Musa berkata kepada Khidir, 'Berilah aku nasihat.' Khidir menjawab, 'Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kamu untuk taat kepadanya.'" Para ulama dan para ahli zuhud berselisih pendapat tentang Khidir dan setiap mereka mengklaim kebenaran pendapatnya. Perbedaan pendapat ini berujung pangkal kepada anggapan para ulama bahwa mereka adalah sebagai pewaris para nabi, sedangkan kaum sufi menganggap diri mereka sebagai ahli hakikat, yang mana salah satu tokoh terkemuka dari ahli hakikat itu adalah Khidir. Kita sendiri cenderung untuk menganggap Khidir sebagai seorang nabi karena beliau menerima ilmu laduni. Yang jelas, kita tidak mendapati nas yang jelas dalam konteks Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya, dan kita juga tidak menemukan nas yang gamblang yang dapat kita jadikan sandaran untuk menganggapnya sebagai seorang wali yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian ilmu laduni. Barangkali kesamaran seputar pribadi yang mulia ini memang disengaja agar orang yang mengikuti kisah tersebut mendapatkan tujuan utama dari inti cerita. Hendaklah kita berada di batas yang benar dan tidak terlalu jauh mempersoalkan kenabiannya atau kewaliannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita kali ini seputar Nabi Khidir. Semoga menambah wawasan kita tentang khazanah Islam yang luas ini. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kisah-kisah yang tertulis, selalu ada ruang hening yang menyimpan rahasia. Dan di balik hening itu, tersisa satu nama yang terus menggema sepanjang zaman, Khidir. Sosok yang hadir bukan untuk dilihat dengan mata, melainkan untuk dikenali dengan hati. Ia berjalan di tepian air, berdiri di antara gelombang, menyeberangi batas waktu yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Siapakah dia? Seorang nabi yang diabadikan Allah, seorang wali yang dijaga umurnya, ataukah sebuah tanda, sebuah simbol bahwa rahasia Tuhan selalu ada di luar jangkauan akal manusia? Perjalanan Musa bersama Khidir bukan sekedar cerita pertemuan dua manusia. Itu adalah perjalanan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Musa dengan pengetahuan syariatnya, Khidir dengan pengetahuan hakikatnya. Tiga peristiwa yang mereka lalui seakan menguji kesabaran, logika, dan iman. Sebuah perahu yang dirusak seolah mengajarkan bahwa apa yang tampak merugikan bisa jadi justru menyelamatkan.
Seorang anak yang diambil nyawanya seolah mengajarkan bahwa takdir Allah terkadang melampaui rasa kasih manusia. Sebuah dinding yang ditegakkan seolah mengajarkan bahwa amal kebaikan tak selalu butuh imbalan karena semua akan terbayar pada waktunya. Kisah itu bukan sekedar untuk Musa, kisah itu adalah untuk kita, agar kita mengerti bahwa tidak semua rahasia Allah bisa dipahami hanya dengan mata dan akal. Ada ruang yang hanya bisa disentuh oleh hati yang penuh iman. Sejak masa lampau, nama Khidir melintasi batas kitab dan cerita. Di Timur Tengah, ia disebut penjaga laut, pelindung para pengembara. Di Asia, ia hadir di tepi sungai, di samudra, atau di tengah gurun. Bahkan di bumi Nusantara, kisah tentangnya hidup dalam doa para nelayan, dalam cerita para pejalan sunyi, dalam bait-bait sufi yang mencari cahaya. Ada yang bersumpah pernah bertemu dengannya, ada yang hanya merasakan kehadirannya di kala putus asa. Apakah benar ia masih hidup? Apakah benar ia masih berkelana? Misteri itu tak pernah terjawab, dan mungkin memang tak perlu dijawab, karena rahasia Allah bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk direnungkan. Kisah Khidir seakan menjadi cermin bagi kita semua, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai logika, bahwa ujian kadang datang sebagai kehilangan, kerugian, bahkan luka. Namun di balik itu, selalu ada rahasia Allah yang menunggu waktu untuk terungkap. Banyak orang mencari Khidir dalam wujud, padahal mungkin yang lebih penting adalah mencari hikmah Khidir dalam jiwa. Kesabaran, kerendahan hati, dan keyakinan bahwa Allah tahu lebih banyak daripada apa yang bisa kita pahami. Khidir bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah simbol perjalanan setiap manusia yang mencari kebenaran. Setiap kali kita sabar, setiap kali kita ikhlas, setiap kali kita percaya pada takdir Allah meski terasa pahit, mungkin disitulah Khidir hadir meski kita tidak menyadarinya. Maka, ketika kita menutup kisah ini, biarkan nama Khidir tetap menjadi misteri. Biarkan ia tetap hidup di antara air dan cahaya, di antara doa dan rahasia. Karena mungkin rahasianya memang tidak untuk diungkap, melainkan untuk terus dicari. Dan di akhir segala pencarian, hanya ada satu kebenaran yang sejati, bahwa segala ilmu, segala rahasia, dan segala hikmah kembali pada Allah, Sang Maha Mengetahui. Inilah jejak abadi Nabi Khidir, sang penuntun di jalan sunyi, sang cahaya di tengah gelap, sang misteri yang tak pernah padam. Dan mungkin hingga hari terakhir dunia ini bernafas, nama Khidir akan tetap menjadi bisikan bagi mereka yang berjalan mencari kebenaran.